Halo, selamat malam semua sobat-sobat podcast dimanapun kalian berada. Assalamualaikum, kembali lagi sama aku. Sekarang aku masih mau menceritakan tentang lika-liku cari jodoh. Kan kemarin udah aku ceritain kan gimana cari jodoh, jodoh yang gagal. Sekarang masih ada nih ceritanya, tapi sebenarnya cerita ini, segmen ini berkisah tentang gagal juga sih. Jadi setelah aku mengalami hal deep ghosting itu, aku ikutan namanya Rizka, remaja Islam Sunda Kelapa. Kan katanya kalau kita mau cari jodoh yang soleh itu harus tempat-tempat yang soleh lah, kayak remaja masjid lah, atau ya semacam itulah. Lalu aku ikutan remaja Islam Sunda Kelapa dengan harapan siapa tahu ini ada ketemu jodoh di sana. Nah, habis itu kan di situ ada namanya mentoring atau pengajian gitulah sama kakak-kakak di sana. Terus aku baru tahu loh, ternyata salah satu waktu doa diijabah adalah pada saat uh, akad nikah. Jadi kalau ada akad nikah itu, ketika ijab kabul, itu ribuan malaikat turun ke bumi dan dia mendoakan semua orang yang hadir di akad nikah itu. Jadi di Sunda Kelapa itu, di Masjid Sunda Kelapa itu, setiap Sabtu Minggu pasti ada aja yang nikah. Jadi pasti ada namanya akad nikah, dan biasanya akad nikahnya itu adalah pas jam asar. Nah, ya udah kan, karena aku sering banget ke Rizka, terutama Sabtu Minggu, karena ya itu tadi, karena bergabung ke sana, aku setiap sholat asar, abis sholat asar aku standby itu di masjid. Nah, pas nanti pengantin laki-lakinya ijab kabul, langsung aku berdoanya yaitu minta jodoh yang soleh, yang baik, bertanggung jawab, ya kan. Dah setiap aku kesana, setiap ijab kabul itu aku berdoa. Tapi kan doa harus dilengkapi dengan usaha kan ya. Terus aku tetap bekerja kayak biasa. Nah, teman kerjaku ada yang bilang, nanya, gimana, lo udah punya ini belum, calon atau apa? Belum, cariin dong, aku bilang gitu aja kan. Kebetulan nih teman aku juga mau cari ya pasangan hidup ya sekarang, karena umurku kan sudah lulus kuliah, udah kerja, bukan lagi cari yang gak serius. Ya udah, akhirnya aku dengerin lah sama teman aku itu, sama temannya dia. Terus tukeran nomor handphone, tukeran email. Zaman dulu, pas zaman tahun berapa itu ya, tahun 2006an tahun 2005an kali ya, itu belum ada yang namanya WA, cuma ada handphonenya juga telepon dan pesan sama email. Jadi kalau nulis pesan banyak-banyak itu kuotanya mahal, bukan kuota ya, maksudnya satu pesan itu 350 perak, dan karakternya cuma berapa ya, 300 karakter huruf, jadi dikit. Jadi setelah kenalan lewat by phone dulu, dilanjutkan ke email gitu kan. Setelah sebulan ya saling diskusi aja dulu, saling kenal. Akhirnya temanku yang tadi ngenalin, mau nggak lo ikutan gue yuk, gue mau berlibur nih ke Jawa Tengah, ikutan aja, ntar sekalian ketemu sama dia, kebetulan dia lagi di sana juga. Oh, boleh. Ya udah, akhirnya aku sama teman kantorku pergi ke Jawa Tengah ya kan. Di sana ya aku ketemu sama istilahnya kopi darat lah ya, sama temen yang dikenalin sama temanku, anggap aja misalnya Mister Y ya, Mister Y. Nah, terus udah gitu ya udah aku dikenalin juga sama salah satu anggota keluarganya, sama adiknya. Terus temanku tuh kan punya pacar. Nah, terus sama yang Mister Y sama adiknya kita jalan tuh naik mobilnya Mister Y ke daerah pantai gitulah. Kita ya jalan-jalan, ngobrol-ngobrol gitu kan. Udah, terus kayaknya tuh sampai sore. Habis itu besoknya kita kebetulan, karena itu cuma weekend ya, bukan libur besar juga, jadi weekend, jadi besoknya aku udah berencana pulang. Nah, kebetulan temanku ini kalau pulangnya kayaknya dia pulangnya Senin pagi deh, sedangkan aku kan pulangnya Minggu ya. Jadi bareng sama si Mister Y, karena dia juga harus ke Jakarta, mau wawancara kerja atau gimana ya, aku lupa. Nah, terus udah sampai Jakarta, selama di kereta itu kita ngobrol-ngobrol aja sih. Tapi kan karena itu kan keretanya malam ya, jadinya ngobrol sebentar kan udah ngantuk di kereta. Nah, bisa sampai Jakarta kita masih email-emailan sih. Nah, dalam proses itu aku selalu berdoa sama Allah, sama Tuhan ya, bahwa berikan yang terbaik. Kalau Mister Y ini adalah jodoh yang baik buat aku dan terbaik buat aku, berikan kemudahan. Tapi kalau bukan dia jodohku, berikan petunjuk, atau petunjuk dengan caramu ya Allah. Jadi aku istikharah gitu ya setiap hari gitu ya, mau
mau kapan gitu, misalnya biasanya sih habis sholat malam sih, atau sebelum subuh sih. Karena kan sebenarnya aku tuh nggak mau nolak sesuatu ya, nggak mau nolak walaupun misalnya aku kurang srek itu, nggak mau nolak, aku takut kualat. Jadi lebih baik Allah aja yang caranya gimana biar memutuskan bahwa itu jodoh yang terbaik atau bukan buat aku. Nah setelah 3 bulan tuh masih lancar tuh email-emailan, sering bertanya kabar, terus saya nanya kerjaan. After 3 bulan itu aku udah pernah balas email, karena kita komunikasi lewat email yang lebih mudah dan lebih murah. Aku nunggu tuh sebulan nggak ada balasan email sama sekali, pokoknya nggak ada balasan email aja. Kenapa nih? Terus kan tapi aku kan udah balas email sebelumnya kan, masa aku nanya lagi, dan kayaknya aku juga gengsi sih kalau lakukan itu. Atau juga ini kan cuman baru perkenalan doang kan ya. Terus ya udah akhirnya ya 2 bulan ya udahlah, karena emang juga nggak ada kabar, ya udah move on aja, langsung cepet move on karena nggak, baru sampai perkenalan doang. Beberapa saat kemudian aku dengar kabar dari temanku bahwa dia kayaknya keterima di perusahaan dan dia tugasnya di luar negeri. Jadi mungkin kan karena masih muda juga ya, jadi ngejar karir kan ya, namanya juga masih ngejar karir tuh lebih utama. Ya udah akhirnya nggak berlanjut. Itu baru yang kandidat pertama ya dari temanku. Nah, jadi teman-teman, kalau kamu lagi mau cari jodoh, kamu open ya, kamu gak apa-apa minta cariin teman kamu tuh nggak masalah kalau menurutku ya. Nanti kan ada perkenalan, nanti perkenalan kamu bisa mendalami, terus jangan lupa ketika proses itu kamu istikharahnya, dari mulai pertama kenalan kamu harus istikharah, minta sama Allah yang terbaik. Pasti Allah akan nunjukkan cara-caranya deh. Itu salah satu caranya cuma dari email. Nanti ada lagi kandidat berikutnya yang aku tuh caranya juga lucu-lucu dan unik-unik. Nah, jadi ya kalau untuk mencari ini ya, kita harus open open sama berteman sama siapa aja gitu kan. Kalau mau cari jodoh, bilang aja sama teman-teman kita, kali ada jalan dari sana. Terus jangan lupa pas awal perkenalan langsung istikharah dan jangan main perasaan. Ketika kamu istikharah, sebutkan nama laki-laki atau perempuan yang kamu mau, kira-kira yang sedang dikenalkan sama kamu. Nanti biar Allah yang ngurusin bahwa dia itu jodoh apa enggak, dan ingat ya jangan pakai perasaan. Nah gitu aja kali ya tips dari aku untuk mencari jodoh. Nanti the next segment ada lagi jodoh lagi, tapi emang nggak jadi lagi sih, tapi biar tahu gimana ceritanya sampai nggak jadi. Oke, sekian dulu sahabat-sahabat podcast semua. Semoga kalian happy dengerin podcast aku, bisa ngambil hikmah dan cerita dari podcast aku. Dan semoga kalian diluaskan rezekinya, selalu diberi kesehatan dan keberkahan, dan selalu happy. Bye-bye, selamat malam.